Hai, jumpa lagi dengan saya di Sejarah Channel kali ini. Kali ini saya berada di Kota Blitar. Tepatnya saya kali ini berada di Komplek Candi Penataran, yaitu Komplek Candi Hindu Siwa yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran merupakan salah satu komplek candi Hindu termegah dan terluas di Jawa Timur. Terletak di lereng barat daya Gunung Kelut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta komennya, agar saya semakin semangat membuat konten untuk kalian semua. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya periode pemerintahan Raja Srengga tahun 1190 sampai 1200. Komplek bangunan Candi Penataran menempati area tanah seluas hampir 13.000 meter persegi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu halaman tengah, depan, dan belakang yang dipisahkan oleh 2 dinding. Susunan Candi Penataran sangat unik dan tidak tersusun simetris, membuktikan bahwa pembangunan komplek candi ini tidak terjadi dalam satu periode. Para ahli arkeologi meyakini bahwa Candi Penataran dulunya dinamakan sebagai Candi Pala. Hal ini didukung dengan narasi pada prasasti Pala yang berangka 1194 Masehi. Tujuan dibangunnya Candi Penataran adalah sebagai candi gunung untuk upacara pemujaan guna menangkal bahaya Gunung Kelut. Sementara fungsi Candi Penataran sebagai tempat ibadah juga masih digunakan pada masa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Hal ini seperti diceritakan pada kitab Negara Kertagama bahwa Raja Hayam Wuruk pernah mengunjungi Candi Penataran untuk melakukan pemujaan terhadap Hyang Ancolopat, yaitu perwujudan Siwa sebagai gerindra atau dewa penguasa gunung. Pada tahun 1286 Masehi, dibangun Candi Naga di komplek Candi Penataran oleh penguasa terakhir Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Setelah runtuhnya Singosari, Candi Penataran tidak terawat. Baru pada masa pemerintahan Jayanegara, Raja kedua Majapahit, candi ini kembali mendapatkan perhatian. Pada periode Kerajaan Majapahit, Candi Penataran bahkan diresmikan sebagai candi negara yang kerap dikunjungi Raja Hayam Wuruk. Sedangkan dalam catatan Sunda abad ke-15 yang merekam perjalanan bangsawan kerajaan Sunda bernama Bujangkomanik, Candi Pala disebut sebagai tempat belajar agama dan ziarah. Dalam catatannya, Bujangkomanik sempat tinggal sekitar setahun, kemudian pergi karena candi bercorak Hindu ini dimanfaatkan para peziarah untuk kebutuhan duniawi. Setelah sekian lama tidak terawat, pertama kali Candi Penataran ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815 Masehi. Di halaman depan, terdapat pintu gerbang yang diapit oleh 2 arca Dwara Pala sebagai penjaga pintu berangkat tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi. Pada halaman ini terdapat beberapa bangunan seperti Balai Agung, Pendopo Teras, Candi Candra Sengkala. Lokasi Balai Agung terletak di bagian barat laut halaman depan. Posisinya sedikit menjorok ke depan. Bangunan seluruhnya terbuat dari batu bata dengan dinding polos yang dilengkapi 4 buah naga. Adapun fungsi Balai Agung diperagakan sebagai tempat musyawarah para pendeta. Untuk pendopo teras berupa batu berbentuk persegi panjang yang berada di sebelah tenggara Balai Agung. Bangunan berangkat tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi. Bangunan ini diperkirakan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya. Pada dinding pendopo terdapat relief-relief yang menceritakan berbagai kisah
Di antaranya adalah Trita Bubuk Sah atau Ganggang Aking, Bila-Bilu, dan Daming Aking. Untuk Candi Candrasengkala, masyarakat Jawa Timur mengenal Candi Candrasengkala dengan sebutan Candi Brawijaya. Selain itu, ada pula yang menyebut candi yang berangkat tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi ini sebagai Candi Ganesha, karena di dalam bilinya terdapat sosok arca Ganesha. Lokasi candi ini berada di sebelah tenggara bangunan pendopo teras, di mana di sebelah kirinya terdapat arca wanita yang ditafsirkan sebagai perwujudan Gayatri Raja Patni. Memasuki halaman kedua Candi Penataran, terdapat dua buah arca Dwarapala dalam ukuran yang lebih kecil daripada pintu masuk candi. Dwarapala ini terpahat pada tahun 1214 Saka atau 1319 Masehi, setahun lebih tua dibanding Dwarapala di pintu masuk. Sementara di halaman tengah atau halaman kedua ini terdapat Candi Naga dan pondasi bata yang terbagi menjadi dua bagian yang terpisah oleh tembok bata. Penampakan Candi Naga. Saat ini hanya tersisa bagian kaki dan badan dengan ukuran lebar 4,83 meter dengan panjang 6,57 meter, tinggi 4,70 meter. Penamaan Candi Naga diambil dari sekeliling tubuh candi yang berhiaskan kelilitan naga dan disangga oleh tokoh-tokoh berbusana seperti raja sebanyak 9 buah. Selain itu, masing-masing dinding tubuh candi dihiasi dengan relief-relief buatan yang disebut dengan motif medallion. Di halaman tengah, terdapat sebuah fondasi dari bata yang diperkirakan sebagai pintu masuk. Pada bagian sudut barat halaman ini, terdapat sekumpulan ambang pintu yang terlepas dari bangunan aslinya, dan dua arca Dwarapala yang berangkat tahun 1242 Saka yang terletak di pintu masuk ke halaman ketiga, dan mungkin bekas sebuah gapura Paduraksa. Halaman belakang dianggap sebagai sebuah tempat paling sakral yang di dalamnya terdapat bangunan candi utama dan prasasti pala. Candi induk atau candi utama terdiri dari 3 teras, tersusun dengan tinggi 7,19 meter
Pada masing-masing sisi tangga terdapat dua arca Mahakala yang berangkat tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Di sekeliling dinding candi, pada teras pertama terdapat relief cerita Ramayana. Selain itu, ada pula sebuah candi kecil dari batu yang oleh orang Belanda dulu dinamakan Badara Kecil. Tampaknya candi ini yang mulanya dibuat bersamaan dengan prasasti Pala melalui upacara Prahtista. Di belakang bangunan candi ini juga terdapat sebuah kolam yang berangkat tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari Candi Penataran ini. Untuk penelusuran selanjutnya, bisa komen dan coret-coret di kolom komentar ya teman-teman. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.